menjelaskan tentang unsur transisi periode 4. Di sini dijelaskan tentang pengertian dari unsur transisi periode 4, yaitu unsur-unsur kimia pada garis atau periode keempat tabel periodik. Tabel periodik disusun berdasarkan baris untuk menggambarkan tren keberulangan periodik perilaku kimia unsur-unsur seiring dengan kenaikan nomor atom. Di sini dijelaskan sifat unsur periode 4. Ada beberapa sifat. Yang pertama yaitu sifat logam, yang kedua ada sifat magnet, yang ketiga membentuk senyawa-senyawa berwarna, senyawa unsur transisi, yang keempat memiliki beberapa tingkat oksidasi kecuali Sc dan Zn, yang kelima banyak diantaranya dapat membentuk ion kompleks, yang keenam beberapa diantaranya dapat digunakan sebagai katalisator. Salah satu sifat penting unsur transisi dan senyawanya adalah kemampuan untuk menjadi katalis-katalis reaksi-reaksi dalam tubuh. Di sini dapat teman-teman lihat tabel sifat-sifat unsur transisi periode keempat. Selanjutnya yaitu pembuatan unsur periode keempat. Yang pertama adalah skadium. Dibuat dengan cara elektrolisis cairan SCCl3 yang dicampur klorida klorida. Yang kedua titanium. Dibuat dengan metode Kroll yang banyak menggunakan klor dan karbon. Yang ketiga yaitu vanadium yang dihasilkan dari reduksi F2O5. Yang keempat kromium yang dibuat menurut proses Goldschmidt dengan jalan mereduksi Cr2O3 dengan logam aluminium. Yang kelima mangan yang dibuat dengan mereduksi MnO2 dengan campuran besi oksida dan karbon. Yang keenam besi yang dibuat dengan menggunakan biji besi dengan cara mereduksi. Yang ketujuh nikel yang dibuat seperti pada baja untuk stainless, monel, dan niko dan mikro. Yang kedelapan ada tembaga. Yang kesembilan ada seng. Yang kesepuluh ada kobalt. Dan terakhir mengenai penggunaan unsur periode keempat. Yang pertama, kalium digunakan sebagai komponen dalam pembuatan sabun, pupuk, dan bahan peledak. Yang kedua, kalsium digunakan sebagai komponen dalam pembuatan gas. Yang ketiga, skandium yang berfungsi sebagai bahan dalam pembuatan lampu listrik. Yang kelima, vanadium yang digunakan sebagai katalis dalam pembuatan asam sulfat dan anhidrida maleat. Yang keenam, krom yang digunakan sebagai pigmen dan penyamakan kulit. Yang ketujuh, mangan digunakan dalam proses pembuatan baja. Yang kedelapan, besi yang digunakan dalam pembuatan baja sebagai perangkat elektronik dan memori komputer. Yang kesembilan, kobalt dan nikel merupakan panduan logam yang digunakan sebagai bahan campuran stainless. Dan tembaga yang digunakan sebagai bahan pembuatan alat-alat elektronik. Seng digunakan sebagai pembuatan cat putih. Gallium digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan logam paduan galisan. Yang ke-13 yaitu ada germanium yang digunakan sebagai semikonduktor. Yang ke-14 ada arsen digunakan dalam keperluan pertambangan. 15 selenium yang digunakan sebagai katalis dalam reaksi kimia. Yang ke-16 bromin yang digunakan sebagai pestisida. Dan terakhir yaitu kristal yang digunakan untuk mengisi bola lampu listrik. Oke, sekian penjelasan tentang